kita mulai kuliah aja dah. Dengan kondisi mahasiswa kagak ada. Kita akan bahas tentang kuliah Big Data Data Analysis hari ini. Kemarin saya sempat tentang ini untuk manipulasi datanya. Di sini manipulasi datanya, cuman hari ini saya akan loncat ke model apa aja yang bisa kita pakai, gitu ya. Oke, karena ini yang paling penting, dan kemudian kita juga perlu melihat. Aku kuliah di sini ya, Ge. Ini saya kuliahnya di tempatnya GG, di tempatnya di perpustakaan. Soalnya di bawah, di atas nggak ada orang, di bawah echo. Oke, nah ini kita akan bahas di bagian sini sebenarnya. Oke, jadi saya akan coba bagian model ini hari ini. Cuman ini nanti berkaitan sama bagian sini evaluasi. Kalau kita lihat di kuliahnya, sebetulnya ini kita akan bahas masing-masing model satu persatu. Kemungkinan tidak akan selesai dalam satu kali kuliah, mungkin ada 2 kali kuliahan gitu. Kita akan coba ngelihat masing-masing model, kelebihan dan kekurangan masing-masing seperti apa. Dengan cara itu kita bisa nanti mengira-ngira sebaiknya pemakaian model ini seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita balik lagi ke Orange-nya sendiri. Implementasi benernya sih bisa pakai ini ya, Python. Analisanya kita biasanya di kuliah ini sebetulnya kita hanya sampai unsupervised learning. Oke. Jadi yang penting di sini bagian model, visualisasi, kemudian evaluasi dan unsupervised learning. Oke, kita akan lihat modelnya dulu. Model ini mungkin 2 kali pertemuan. Nah, ini ada banyak model sih sebenarnya. Ada model yang paling sederhana, yang paling mendasar, yang awalnya dipakai adalah 2 model yang awal ini, linear regression sama logistic regression. 2 ini yang awalnya dipakai. Oke. Yang lainnya mulai dikembangkan untuk mengatasi data-data yang banyak banget segala macam, mulai dikembangin yang lain. Masing-masing model itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung data yang kita tanganin. Ada yang bagusnya untuk data angka, ada yang bagus untuk data teks, ada yang bagus untuk data macam-macam. Masing-masing model ada parameternya, dan kita perlu merubah parameter-parameter itu supaya bisa dapat presisi yang paling baik. Nah, yang penting di sini ada save model sama load model. Untuk dapetin satu model kita biasanya butuh waktu, kalau datanya gede ya. Kalau datanya gede, untuk dapetin satu model kita butuh waktu yang lama untuk dapetin model tadi. Nah, kalau udah seperti itu kasusnya, saya biasanya save model. Jadi saya dapat modelnya, jadi di save. Jadi untuk saya udah punya model. Nanti kalau ada data, saya tinggal load model tadi, pakai data tadi untuk ngerjain macam-macam. Oke. Sekarang logika gedenya dulu sebelum saya masuk ke model masing-masing. Logika gedenya, ini logika aja ya, saya ambil data sembarangannya. Ini misalnya saya punya data, diambil dari satu file. Oke. Langkah pertama yang biasanya akan dilakukan, kita harus evaluasi data ini terhadap model apa yang sebaiknya kita pakai untuk data tersebut. Jadi biasanya saya akan melakukan tes sama score, dan ini modelnya kita rendengin aja. Mau pakai model apa gitu ya, kita tes aja. Jangan khawatir, nggak semua model nanti bisa dipakai. Sebagian mungkin nggak bisa dipakai. Jadi test score ini kita bisa ngetes untuk masing-masing model mana yang bisa kita pakai. Caranya cuma kita sambungin aja. Ini disambungin ke sini. Sama datanya juga kita sambung. Jadi ada data kita sambung, model kita sambung. Dari test score kita bisa ngelihat mana yang paling presisi. Kelihatan ini ada yang error nih, satu, tidak berhasil. Linear regression tidak berhasil, dan ada 2 model yang cukup bagus, yaitu tree random forest, naive bias hanya 90%. Ya.
Sementara kita nggak ngelihat dalamnya dulu, jadi kita cuma ngelihat namanya aja. Ada algoritma namanya tree, ada algoritma namanya random forest, ada naive Bayes, ada linear regression. Kelihatan linear regression tidak berhasil untuk analisa data yang kita pakai, gitu ya. Jadi ini yang langkah pertama. Dari proses ini kita bisa tahu dua model yang ini oke. Jadi yang ini nggak usah dipakai, ini jelek, buang aja, remove. Ini juga kita udah nggak usah, remove. Setelah kita tahu algoritma mana yang bagus, langkah kedua. Langkah kedua bisa pakai salah satu, bisa random forest, bisa tree. Misalnya kita pakai random forest. Langkah selanjutnya biasanya, kita visualisasi. Ini visualisasi. Atau bisa juga gini, save model. Kita bisa ini, kemudian modelnya di save, boleh, sah. Cuman untuk save model kita harus ngasih save as apanya, dikasih tahu ya, dikasih namanya apa. Oke. Jadi yang langkah kedua bisa di save modelnya. Kalau datanya besar bisa di save. Kalau datanya kecil saya biasanya kerjain lagi aja. Oke. Atau kita bisa juga di plot. Oh, dia nggak mau dia. Di plot, kalau plot tuh dari sini ya. Tapi biasanya ntar ada proses analisa dan plot. Oke. Cuman ini nggak bisa langsung di plot. Oke. Jadi ada yang file bisa di plot atau dianalisa di plot. Oke. Jadi yang kedua itu kita plot. Yang ketiga yang sering kali kita lakukan juga adalah seperti ini nih, saya buang dulu. Tadi kita save model, kita bisa load model lagi, modelnya kita load, terus kita bisa prediksi. Jadi kalau kita punya data kita bisa predik datanya dari model yang kita punya. Dengan cara itu kita bisa prediksi, oke, kira-kira nanti hasilnya seperti apa dari datanya. Jadi ini kerjanya kira-kira kayak gitu. Oke. Jadi ada langkahnya, kita tes algoritma, kita buat modelnya, kita pakai model itu untuk prediksi. Biasanya prediksi ini kita bisa plot hasilnya. Bisa milih sih mau plot seperti apa, line plot, bar plot, distribution, apa segala macam kita bisa pilih di sini. Oke. Bisa diatur mau plot yang mana. Tapi dari prediksi aja kita bisa ngelihat sih sebenarnya. Ini sebelah kiri yang warna putih ini nggak ada isinya sih sekarang kondisinya. Kita bisa lihat, membandingkan antara hasil prediksi sama data benarnya kayak gimana. Bisa kita lihat sih sebenarnya. Terus ya. Jadi kita bisa bandingkan dari prediksi, benar nggak prediksinya dia. Kalau kita udah tahu, tapi udah tahu hasilnya harusnya seperti apa. Jadi kita bisa pakai fitur prediksi ini juga bisa membandingkan antara data yang masuk sama data benernya kayak gimana. Oke, sekarang kita akan lihat model-modelnya dulu. Jadi modelnya ini yang sering dipakai, dasarnya ada dua, linear regression sama logistic regression. Bedanya apa? Pemakaian antara linear dan logistik. Kita akan coba, paling enak saya kasih gambar sih, pakai miro.com. Login, saya akan login pakai, Anda ini free sih, tapi kalau free terbatas ya, tapi ya nggak apa-apa lah, orang cuma buat iseng aja. Jadi saya akan masuk ke Miro. Nah ini udah mulai masuk. Ya. Oke. Ini kita coba lihat datanya ya. Misalnya kayak gini nih.
Bentar. Enaknya neranginnya kayak gimana ya? Sebenarnya paling gampang sih ini butuhnya gambar sih sebenarnya. Kalau yang ini agak susah. Bisa nggak dia gambar? Harusnya bisa digambar. Bentar. Misal kita punya data seperti ini, ya. Terus ini sumbunya, bukan data yang ini sumbu. Misalnya kita punya, ya sorry, ini panahnya salah, biarin ya. Sumbu X, sumbu Y. Kita punya dua sumbu. Terus kita punya datanya lingkaran kecil-kecil aja ya. Ini ada lingkaran di situ, terus kita punya data lagi gini. Nah ini kalau kita lihat datanya, ini datanya kayaknya kayak seperti garis gitu ya. Seperti garis, kita bisa, ini saya sengajain bikin kayak garis sih sebenarnya. Kita bisa lihat datanya kira-kira seperti garis lurus seperti ini. Oke. Jadi kalau kita bikin garisnya kayak gini lah kira-kira garisnya. Nah, garisnya kira-kira kayak gini ya. Nah, kalau kita punya data seperti garis linier seperti ini, oke, jadi kita tahu, oh kalau kita bisa bikin model bahwa kalau ini X sama Y ya, di sini X, di sini Y. Oke. Jadi kita punya X dan Y, kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, X-nya sekian, Y-nya sekian, dan ini garis linear. Nah, jadi ini satu modeling yang pakai garis linear kayak gini. Jadi persamaannya adalah A kali X plus B itu yang ini ya, B naik ke atas ini. Jadi B nya tuh di sini sih sebenarnya, B itu titik ini sampai titik perpotongan garis X pada saat X sama dengan 0, itu Y nya sama dengan B. Jadi modelnya sama dengan Y, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau yang linear kayak gini, untuk modelingnya adalah mencari A dan B. Oke, untuk mencari A dan B, di sini algoritmanya adalah yang ini, linear regression ini. Jadi fungsi linear regression adalah kita punya X dan Y, kemudian kita cari A dan B, kira-kira kayak gitu. Beres ya? Itu linear regression. Ini satu teknik modeling. Kebanyakan modelingnya pakai kayak gini. Cuman X dan Y-nya tidak harus angka, bisa kata-kata, bisa satu teks, bisa cerita, bisa gambar, bisa video, segala macam. Jadi X dan Y-nya bebas sih sebenarnya, apa aja. Nah sekarang ini satu teknik A dan B. Ups, ini saya buang, ini nggak butuh nih. Oke, sekarang kita bikin lagi satu hal ya, X dan Y. Sekarang kita punya data lagi yang lain. Sama X dan Y juga. Kita punya X, kita punya Y. Nah, di sini datanya beda banget. Di sini datanya kayak gini misalnya. Ada satu yang sekelompok kayak gitu.
lain, datanya kayak gini. Jadi kita lihat di sini ada dua, ada kelompok yang ngumpul di sebelah sini, ada kelompok yang ngumpul di sebelah sini. Jadi ini bukan garis lurus seperti AX plus B sama dengan Y, ini udah datanya udah berbentuknya apa ya? Bisa pakai ginian nggak? Atau saya pakai ginian aja paling gampang, otak aja ya. Jadi ada kelompok yang di situ, ada kelompok lagi yang ada di sini. Oke. Jadi kita bisa melihat datanya sebagai dua kelompok. Nah, yang ini itu biasanya logistic regression. Jadi dia kalau ini kan Y-nya nilainya bisa macam-macam. Kalau ini Y-nya nilainya cuma ada dua, bisa di sini, bisa atas, bisa bawah. Ini logistic regression. Cuman logistic regression tidak harus dua, bisa banyak juga boleh, sah-sah aja. Saya kasih yang banyak, misalnya saya akan kasih di sini. Ini ada kelompok yang ketiga. Tapi kelompok, jadi fungsinya si logistic regression adalah bagaimana kita mengidentifikasi kelompoknya. Kira-kira kayak gitu. Ini kira-kira kayak gitu. Jadi kita punya 3 kelompok. Jadi sah. Boleh 3 kelompok, bisa berapa kelompok. Intinya dia harus bisa memisahkan kelompok. Jadi kalau yang ini namanya klasifikasi. Kalau yang ini kita modelnya linear, bukan klasifikasi. Kita dapetin model yang kayak gini dan ini dapatnya linear kayak gini. Nah, kemudian fungsi dari modeling. Jadi secara umum 2 makhluk ini. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat kan ada banyak nih. Ada tree, ada random forest, ada gradient boosting, ada SVM, ada KNN, ada macam-macam. Jadi ada banyak. Nah, masing-masing kalau yang ekstrimnya 2 ini, linear regression sama logistic regression. Cuman kalau kenyataan hidupnya, masing-masing ini bisa dipakai untuk 2 ini. Kebanyakan bisa dipakai 2. Oke. Kebanyakan bisa dipakai 2 ini. Oke. Nah, kita akan kebanyakan bisa 2 ya, kecuali linear sama logistik. Dia fix banget. Linear hanya untuk linear, logistik untuk logistik aja. Untuk yang tadi klasifikasi aja. Oke. Jadi kira-kira gitu. Tapi yang lain bisa misalnya kayak gini ya, neural network. Dia bisa untuk linear, bisa untuk logistik. Dia bisa dua-duanya sih sebenarnya. Nah, FBIS bisa dua-duanya juga. Oke. Cuma nanti kita harus ngetes. Kita tes algoritma mana yang paling cocok untuk data yang kita punya. Jadi algoritma nanti tergantung data. Itu. Beres ya. Udah mulai kebayang ya. Mudah-mudahan kebayang nih. Kita akan ada mahasiswa. Mahasiswanya ada 1. Kalau ada pertanyaan silahkan ini ya. Oh, saya belum share screen ya. Waduh. Iya, Pak. Walah, lu kagak ngomong dasar. Tapi rekamannya ada sih. Oke, saya ulang lagi nih berarti. Sorry. Share screen. Oke, mudah-mudahan bisa nih. Oke, saya ulang lagi ya. Jadi kuliahnya diulang-ulang, terpaksa. Gara-gara dosennya lupa share screen. Soalnya tadi kagak ada mahasiswa, nggak ada yang komplain. Oke, balik lagi. Jadi kuliah, bentar ini saya kebayin dikit. Kalau kita lihat materi kuliah, ini kata sedikit. Jadi materinya itu ada beberapa. Sebetulnya manipulasi data ini tentang manipulasi data. Kalau kita punya data, kita bisa manipulasi nggak datanya. Oke, ini sudah diterangkan minggu lalu. Bentuknya rekaman, saya taruh di YouTube. Manipulasi data. Cuman yang paling pentingnya cuma gini doang sih. Kalau manipulasi data, yang sering kali dipakai ya. Saya ulang lagi, ini yang minggu lalu. Atau overview aja dulu ya. Ini saya bisa geser nggak ya? Nggak bisa, susah.
Jadi manipulasi data maksudnya kalau kita punya data, bisa nggak kita obok-obok datanya supaya nanti kita gampang prosesnya. Kira-kira gitu untuk urusan data. Kemudian satu lagi, ini belum dikerjain visualisasi, tapi beberapa pertemuan udah saya kasih lihat. Kalau udah punya data kita kasih lihat grafiknya segala macam, itu visualisasi. Nah, visualisasi itu pentingnya supaya manusia gampang buat mendapatkan kesimpulan dari data tadi. Kalau bentuknya angka gitu kan kesimpulannya susah. Kalau bentuknya gambar lebih gampang buat ngambil kesimpulan. Jadi visualisasi tujuannya supaya manusia gampang buat ngelihat hasilnya. Jadi kalau angka, tulisan segala macam nyebelin banget. Jadi mending gambar kalau sama manusia. Ini saya loncat karena waktu kemarin udah dikasih lihat beberapa teknik visualisasi. Waktu kita kasih lihat contoh data mining. Nah, yang paling fatal dari semua proses data analisis ini adalah model. Hari ini saya akan lebih fokus ke model sih sebenarnya. Oke. Dan model itu banyak, nanti kita bahas lebih. Satu lagi evaluasi. Evaluasi yang sering dipakai ada dua. Satu adalah tes, untuk ngetes algoritma mana yang bagus. Satu lagi adalah prediksi. Jadi kalau kita udah punya model, nanti ada data baru masuk, kita bisa prediksi dengan model yang kita punya, kira-kira kayak gitu. Oke. Satu lagi adalah unsupervised learning. Nah, kebanyakan kalau kita lihat datanya ya, saya balik lagi ke sinilah Miro Renggana. Kalau kita lihat datanya, biasanya sebagian data kita sudah dikasih X-nya. Kemudian kita kadang-kadang bisa milih Y-nya yang mana. Jadi kita punya X, Y-nya yang mana. Kalau X, Y kita tahu X-nya apa. X bisa banyak kolomnya ya. Kolomnya bisa banyak, Y-nya kita tahu. Nah, itu namanya supervised learning. Kalau supervised berarti Y-nya tahu. Kalau unsupervised berarti Y-nya tidak ketahui. Cuman kita punya X-nya doang. Ya, berdasarkan data X-nya bisa nggak kita nemuin Y-nya. Kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat di orange. Dari tadi yang urusan manipulasi data ini ada dua kelompok. Yang satu namanya data, yang satu namanya transform. Transform betul-betul manipulasi, datanya dirubah-rubah kalau ditransform. Kalau data ini cuman bisa baca data, simpan data, tapi data tidak dirubah. Kalau transform, datanya berubah. Oke. Jadi si orange punya kemampuan buat ngerubah data sih sebenarnya. Nah, yang sering kita pakai adalah ini dia. Ditransform. Maaf transform. Biasanya select column. Ini. Saya biasanya pakai dua ini. Select column sama data sampler sering dipakai. Kemudian satu lagi yang kadang-kadang juga dipakai adalah input. Input tuh kira-kira gini. Seringkali kalau kita dapetin datanya nggak lengkap. Ada data yang kosong-kosong. Nah, kalau ada yang data kosong, kita perlu ngisi data tadi. Kita bohongin supaya algoritmanya bisa jalan. Kalau nggak ada data yang kosong, algoritmanya nggak jalan, nah ini masalah. Jadi kita perlu input data. Oke. Cuman nanti implementasi benernya harusnya pakai Python sih kayak gitu-gitu ya. Kalau data yang gede banget kita pakai Python. Tapi di sini lebih enak sih supaya kita bisa ngerti filosofi di balik itu semua. Oke. Bentar. Sekarang jam 8.30 ya. Punya 1 jam, bisa nggak ya? Ya udah saya ulang dikit aja ya. Tapi silahkan lihat di itu. Misalnya, bentar. Oke, saya pakai ini aja deh, dataset aja. Misalnya kita pakai dataset ini, kita ambil minta maaf nih, ini data tentang kanker payudara di Amerika, di Wisconsin. Oke, jadi mereka punya data kanker payudara di Wisconsin. Terus kita coba lihat bentuk datanya seperti apa. Nah, ini
datanya seperti ini, ada clump thickness, unit cell size, unit cell shape, apa segala macam. Ini adalah X-nya dan ini Y-nya. Ini contoh yang supervised learning. Jadi Y-nya diketahui. Type ini kalau kelihatan warna gini itu Y itu biasanya. Oke. Nah, tapi dia dia ngasih tahu nih. Target tuh maksudnya Y. Y-nya punya 2 nilai. Nah, kalau 2 nilai kita ini kalau di teknik modeling ya, kita biasanya pakai logistic regression. Oke, kalau 2 nilai. Jadi ada yang punya nilai banyak, ada yang nilainya terbatas 2, 3, 4 nilai atau berapa nilai. Oke. Nah, kalau kita mau manipulasi yang sering dipakai nih transformnya ya, kita bisa main data sampler. Data sampler itu kira-kira gini. Ini kita bisa ngeset berapa persen dari data kita pakai buat ngasih training, berapa persen kita pakai buat ngetes. Jadi ini 70% training, atau saya rubah nih misalnya saya 80% training, 20% lagi buat tes. Oke. Jadi bisa kita atur untuk ngetes model. Jadi misalnya saya masukin ke sini, nanti kebagi 2 nanti datanya. Sama data sampler dibagi 2, ada 80% buat ngasih training, buat tes. Training diarahin kemana? Masukin ke model. Ini saya rada ngeloncat. Harus diulang lagi nih kayaknya. Jadi dalam proses ini ada 3 kerjaan gede. Pertama, data, kita tes, evaluasi algoritma mana yang paling bagus. Jadi caranya kita tes aja model-model ini. Model mana ini ada logistic regression. Kita lihat ya logistic sama naive Bayes. Jadi ada salah. Logistiknya kita ambil. Jadi ada logistik, ada linear, ada random forest, ada neural network, ada naive Bayes. Kalau kita lihat datasetnya, tadi datasetnya kita coba mana sih? Kalau kita lihat tabelnya ini langsung, nah kita bisa lihat di sini bahwa dia punya datasetnya punya Y-nya, type-nya ini punya 2 tipe. Ada Benning, ada Maligen, ada Benign sama Maligen, ada 2 ya, ada 2. Ini tipe kanker payudara ada 2, ada Benign, ada Maligen. Jadi cuma 2 itu. Nah, kalau kita udah tahu 2, kita bisa lihat dari algoritma ini mana yang bisa dipakai, mana yang nggak dipakai. Nah, saya kasih tahu dulu. Kalau cuman ada 2 nilai Y-nya, biasanya akan jalan logistic regression. Linear regression nggak akan jalan. Oke. Ini saya terangin di ini tadi, yang ini. Jadi linear bentuknya kayak gini datanya, kalau logistik datanya kayak gini, ada kelompoknya. Logistik ada kelompoknya, kalau tadi kelompoknya ada 2, Maligen sama Benign. Kalau linear nggak ada kelompok, dia linear aja. Jadi linear regression jalan kalau datanya linear, kalau logistik jalan kalau datanya kayak gini. Cuman algoritma yang lain bisa dua-duanya. Kira-kira kayak gitulah penjelasannya. Sekarang kita lihat beneran. Oke, coba kita tes, masukin sini semua. Ini langkah pertama ya kita. Jadi langkah pertama kalau kita ngeliat data, kita masukin tes ini. Kita masukin datasetnya. Sorry. Dia lagi ngitung. Ini lagi running, dia ngitung nih. Wih, lama juga ya. 5%. Oh, neural networknya lama nih. Saya buang neural networknya, remove aja dah. Biar cepet dah. Coba lebih cepet. Neural network lama, tapi bisa presisi kadang-kadang. Oke. Nah, yang seru deh. Jadi ini saya buang neural networknya supaya nggak terlalu lama kita nunggunya. Kalau kita punya prosesor yang bagus, segala macam, kita bisa coba neural network. Kelihatan di sini ada tanda stop, ada tanda seru. Oke, sekarang kita lihat masalah di mana. Kelihatan linear regression gagal. Oke. Dan kita lihat logistic regression, dia presisinya 96%, sementara random forest sama naive Bayes presisinya lebih bagus. Oke. Dan naive Bayes presisinya bagus banget, 97%,
Jadi dia punya error hanya 3%. Oke. Jadi kita bisa lihat banget bahwa untuk data tadi yang bagus naik bias. Masing-masing data punya biasanya akan bereaksi beda untuk masing-masing algoritma. Jadi sarannya langkah pertamanya dites dulu algoritma yang bagus, nanti algoritmanya kita pakai. Ini jadi langkah pertama, tes. Oke. Nanti hari ini saya pengennya ngebahas algoritma ini sih sebenarnya hari ini. Cuman saya harus kasih lihat skenario-nya seperti apa kalau kita pakai. Pertama dites dulu, kita tahu algoritma yang bagus. Setelah tahu bagus, kita tadi yang bagus tuh naik bias ya. Jadi ini kita buang semua, terus ini juga dibuang. Sekarang ini data masukin naik bias. Oke. Nah, untuk ngetes apakah naik biasnya nanti berhasil atau enggak, saya biasanya melakukan transformasi gini. Saya ambil data sampler. Jadi saya ngeset nih, mau berapa persen dipakai buat bikin model, berapa persen buat ngetes model yang kita pakai. Jadi yang data sampler maksudnya kita akan mecah datanya, berapa persen untuk training, berapa persen buat tes hasil training tadi, modelnya. Jadi kalau kita sambungin sini, ya sambungin dulu langsung lah. Nah ini dia ada dua nih, data sampel sama remaining data. Data sampel saya masukin ke dalam algoritma naik bias data sampel. Ini yang 80%. Saya punya sisa 20% lagi. 20% nanti kita pakai buat ngetes prediksi dari sampelnya ya. Nah untuk prediksi saya butuh ini prediksi. Salah. Ini naik bias pakainya. Nah saya sambungin sisanya ke prediksi. Ini salah nih data sampel ya, kita rubah. Saya maunya ke remaining data. Jadi remaining data masuk ke prediksi. Oke. Data sampel masukin ke naik bias. Nah di prediction ini, belum keluar. Nah ini saya butuh hasil modelnya. Modelnya dimasukin ini. Model dimasukin ke prediksi. Jadi prediksi punya dua input, satu model, satu data sampel. Oke. Nanti kita bisa lihat. Nah sekarang kita masukin ini ke sini. Sini diproses sama dia, kita lihat hasil prediksinya. Nah ini hasil prediksinya. Ini ya bisa kita lihat. Nah ini ada naik bias. Ini hasil prediksi naik bias. Ini hasil data yang benarnya. Data benarnya juga ada Y-nya. Kita tinggal bandingin, ini maligen, benning. Lihatnya di error ini aja sih kelihatan gampang. 000 nggak ada error, ini error dikit, tapi masih benar benningen ke benningen, tapi dia error dikit. Di sini errornya lumayan, tapi masih benar maligen ke maligen. Ini maligen, hampir nggak ada yang error ini mah. Ini hampir nggak ada yang error nih, hampir semuanya benar. Benningen, maligen, iyalah hampir semua bener lah. Oke, jadi cara ngetesnya gitu, seberapa dahsyatnya model yang kita punya. Nah ini urusan prediksi ke depan, gitu ya, beres ya. Jadi caranya gitu. Nah kalau kita cukup happy dengan model yang kita punya, saya biasanya ini langkah kedua. Kita bisa ini. Nah kalau kita cukup happy hasil prediksi ini bagus apa enggak, sudah bagus semua, saya biasanya seluruh data akan saya pakai buat bikin model supaya presisi lah kira-kira. Jadi kalau kita udah happy, karena ini kan pakai data sampler, kita potong datanya bagi dua, 80%, 20%. Cara motongnya di sini ya, 80%, 20%. Nah sekarang saya akan pakai semua data untuk bikin model. Jadi saya biasanya kalau bikin model, tapi ini bisa dikerjakan pakai Python, bisa juga sih, sama aja. Nah, kalau semuanya dibikin jadi model, gini aja, cekrek. Seluruh data jadi model, nah tinggal kita save modelnya. Nah, cuman di sini save-nya kita harus bikin filenya apa, kita kasih nama di sini. Nama filenya apa. Nanti modelnya di save. Nah, tiap kali kita mau prediksi, jadi kalau mau prediksi caranya adalah kita load model, kemudian prediksinya mana tadi? Prediksinya. Nah nanti
kita ambil datanya dari sini. Ini datanya kita load dari sini. Jadi nanti untuk prediksi, jadi operasi benernya kalau kita lagi ngoprekin data gede-gede, biasanya kita nggak kayak yang tadi kita program tiap kali kita hitung modelnya, nggak. Biasanya kita hitung sekali modelnya, kemudian kita load model, nanti datanya kita masukin ke sini buat prediksi. Contoh yang ini kalau kita kerja di bank ya, ini kebetulan saya kemarin ngasih training bank. Banknya di training buat kayak ginian. Jadi banknya juga nggak ngerti ginian sih, karena kan kayak ginian kan orang-orang statistik. Contoh, bank itu butuh untuk jadi orang banyak sekali ke bank buat minta kredit, minta duit lah, ngutang. Orang ke bank ngutang, buat utang. Nah, bank itu ada masalah, dia harus mutusin, saya kasih duit nggak nih orang? Kira-kira nih orang bisa balikin duitnya kagak? Gitu ya. Kalau ke pinjol mah lu ngutang aja berapa aja, nanti kalau lu macem-macem gua obok-obok gitu. Kalau pinjol gayanya gitu. Kalau bank yang normal, dia akan analisa dulu. Ini orang kira-kira bisa balikin duit nggak? Ini orang punya anak berapa? Punya penghasilan kayak gimana? Punya rumah nggak? Punya track record bagus atau enggak? Segala macam. Kalau udah lihat semua data itu, nanti dia mutusin bisa dikasih atau enggak. Itu yang pertama, dia mutusin bisa dikasih atau enggak. Yang kedua, biasanya dia akan mutusin maksimum orang ini boleh pinjam berapa. Gitu. Jadi ada minimal dua yang dia akan lihat, bisa dikasih duit apa enggak. Yang kedua, maksimumnya berapa. Jadi caranya kayak gini doang sih sebenarnya. Jadi kemarin orang-orang bank pas ngelihat saya ngasih lihat cuma kayak gitu doang, oh cuma gitu aja Pak No. Jadi biasanya mereka pakai algoritma, kalau anaknya satu, oke. Nah, lebih gampang nih buat ngasih duitnya. Kalau penghasilannya tiap bulan 100 juta, oke, gue pasti kasih pinjaman, soalnya kemungkinan besar dia akan bisa balikin duit. Tapi kalau misalnya dia punya gaji cuma 500.000 sebulan, mau ngasih pinjam 10 juta, mikir dulu nih, kira-kira bisa balikan sih duit, gitu. Kira-kira gitulah cara berpikir. Jadi algoritma yang selama ini dipakai adalah if then, dan makanya Excel. If kayak gini, then itu. If ini boleh, ini kayak gitulah. Nah, kalau ini nggak ada if then di sini. Dia dapetin model, kemudian modelnya dipakai buat prediksi. Kira-kira kayak gitu. Beres ya? Oke. Jadi pemakaiannya kayak gitu, dan pemakaian terakhir biasanya kita akan visualisasi. Hasil analisa ini akan divisualisasi ini supaya orang gampang ngelihatnya. Kira-kira gitu. Beres ya? Nah, sekarang saya akan fokus ke permodelan. Jadi model ada banyak di sini. Secara umum modelnya dua ini ya, linear regression sama logistic regression. Secara umum dua yang kita pakai. Cuman kemudian orang ngembangin banyak algoritma supaya lebih presisi segala macam. Algoritma yang paling horor namanya neural network. Itu yang paling horor. Dia belum tentu bagus juga, jujur. Kalau saya suruh milih, saya nggak ke neural network dulu. Saya pakai algoritma yang lain, karena algoritma yang lain lebih enteng dibandingkan neural network. Kelihatan tadi waktu saya nggak sengaja masukin neural network, prosesnya jadi lama banget. Jadi nggak rekomendasi saya neural network, kecuali memang datanya gede banget. Kalau data gede, neural network kemungkinan lebih presisi sih, lebih bisa analisa. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, semua linear regression dia cuma bisa nganalisa data yang linear. Kalau dia datanya kelompok, dia nggak bisa. Logistic regression dia datanya kelompok, nggak bisa linear. Jadi yang ekstrim dua ini, linear regression sama logistic regression. Yang lain bisa kedua-duanya seringkali. Jadi naik bias bisa jalan di linear, di logistik jalan, neural network bisa linear, logistik jalan, ini semua rata-rata bisa. Oke. Cuman yang ekstrimnya dua ini yang nggak bisa ke salah satu. Nah, sekarang kita lihat parameter-parameternya ya. Atau kita lihat, kita pakai ChatGPT lah paling gampang mah. Saya paling seneng ChatGPT sekarang. Bentar. Ini saya sambil ini ya. Ini sekarang mahasiswanya ada berapa nih? Kita lihat dulu. Oh masih cuma mau nikah doang.
Ya udah, mahasiswa yang rajin cuma 1 orang, yang lain parah semua. Mudah-mudahan pada bikin kerjaan kuis, UTS dan sebagainya. Sekarang kita akan balik lagi, share screen. Oke, sekarang kita akan lihat masing-masing ini kelebihan kekurangannya, cara kerjanya segala macam ya. Oke, nah sekarang paling gampang kita lihat linear regression sama logistic regression dulu. Nanti pelan-pelan dari situ kita kembangin buat yang lain macam-macam. Oke, nah cara belajar yang paling enak, jujur saya sekarang udah mulai ganti aliran. Cara belajar paling enak pakai ChatGPT. Asli itu enak banget belajarnya. Jadi kita pakai ChatGPT, bisa login pakai akun Google, nggak masalah. ChatGPT kalau nggak salah yang bikin Elon Musk, bukan Google kalau ini ya. Kalau ini bukan Google nih, ChatGPT bukan Google, tapi dia lebih manusiawi daripada Google. Oke. Kita masukin ini ya. Paling enak ChatGPT tuh kalau kita masukin bahasa Inggris sih sebenarnya. Cuman kalau kita nggak agak sulit dengan bahasa Inggris, kita bisa masukin juga bahasa Indonesia sih misalnya. Misalnya gini, terangkan linear regression, kelebihan dan kekurangannya. Oke, kapan bisa kita memakainya, kira-kira gitu ya. Jadi saya minta terangin kelebihan, atau gini dulu, cara kerjanya, kelebihan kekurangan, dan kapan kita bisa pakai. Jadi ada 3 hal doang yang saya tanyain ke ChatGPT ya. Linear regression, cara kerjanya kayak gimana, kelebihan kekurangannya apa, kapan kita pakai, untuk data seperti apa. Ya udah kapan kita pakai, atau data seperti, ya udah sementara kayak gini dulu ya. Kalau misalnya nggak bagus, kita ganti aja pertanyaannya, kira-kira kayak gitu. Nah, kita enter. Nih, jadi digunakan untuk variabelnya harus ada X sama Y. Oke, udah langsung keluar. Kelebihannya kelihatan apa? Wah, ini jadi menarik ya. Mau dicatat, saya catat juga sekalian lah. Saya catat di sini lah. Asli ChatGPT enak sih, data science. Saya masukin di wiki saya ya. Oke, modeling. Atau model di linear regression. Nanti yang lebih detailnya adalah nanti ngeset parameter sih sebenarnya. Kalau ini kan yang dijawab sama ChatGPT, yang dijawab ChatGPT global ya, linear regression itu apa. Tapi udah menarik, kalau buat saya menarik banget. Soalnya dia bisa nyimpulin. Nah ini, oke. Kekurangan. Nah ini keren nih, aduh, asli ini keren. Oh, continue generating. Buset, kita bisa bikin buku gampang banget ini ya. Nah ini kelihatan nih. Penting untuk dicatat bahwa linear regression bukan solusi yang cocok untuk semua masalah. Pada beberapa kasus, metode regresi non-linear atau prediktif yang lebih kompleks mungkin lebih sesuai, gitu ya. Oke, ini saya colong dulu. Soalnya bagus sih. Hasilnya bagus. Jadi saya seneng sama siapa namanya. Nah, ini kelihatan linear regression adalah metode statistik untuk dapetin model kalau datanya ada X dan Y. X-nya independen, Y-nya depend terhadap X yang bersifat linear. Jadi dia pengen dapat hubungan antara X dan Y-nya itu. Cara kerjanya kita perlu nyiapin data dulu. Oke.
Kemudian paling enak kita visualisasi datanya, kita plot aja, nanti datanya kelihatan ini linear apa kagak. Kemudian kita menentukan garis regresinya. Oke. Nah ini garisnya kayak gini. Kalau dia bilangnya Y sama dengan MX plus C. Oke. C ada titik potong pada saat X sama dengan 0. Jadi C sama dengan nilai Y pada saat, kalau kita lihat di sini kan titik ini nih, pada saat X sama dengan 0 kita dapat Y sama dengan B. Kalau di sini ya B, kalau ini C dia nyebutnya. Oke. Kemudian tujuan linear regression adalah mengestimasi, salah, bintangnya salah. Iyalah, salah lagi. Jadi tujuan linear regression adalah menentukan M dan C yang paling baik. Dan kita juga perlu menguji model tadi untuk dapetin errornya gede enggak. Makanya itu ciri khas di data analitik atau data science, kita berusaha dapetin model apapun, pokoknya kita pengen errornya sedikit. Error adalah selisih antara data. Jadi kalau kita lagi prediksi, hasil prediksi dengan Y data yang benar, selisihnya berapa. Kalau tidak ada selisih berarti errornya 0. Jadi misalnya gini nih, paling gampang cara berpikirnya gini. Dan ya. Salah. Misalnya gini. Ini kalau misalnya untuk X di sini ya, X di sini, untuk X yang ini, kalau kita dapat, kalau X nilainya sekian, Y-nya sekian, padahal Y-nya itu yang ini, gitu ya. Atau kita lihat di sini, ini salah, misalnya saya geser, salah, misalnya gini. Nah, ginilah paling gampang lah. Saya buang. Nah, misalnya untuk X ini kita tahu Y-nya hasil pengukuran Y-nya yang atas ini. Padahal menurut perhitungan X-nya kalau di sini Y-nya sekian gitu. Selisih ini itu error. Jadi kita berusaha supaya selisih ini sekecil mungkin. Oke. Jadi kita akan melakukan regresi supaya selisih kita dapetin X A dan B-nya, A dan B kita cari supaya selisih ini sekecil mungkin. Jadi parameter yang akan menentukan adalah selisih tadi, error tadi, gitu ya. Jadi itu tujuan hidupnya seorang data science. Intinya itu doang sih, data science. Dia berusaha supaya dapetin selisih sekecil mungkin. Selisih itu macam-macam istilahnya, ada mean square error, ada R square dan sebagainya. R itu root ya. Oke. Nah, sekarang kelebihan dari linear regression sederhana. Emang sederhana banget sih. Pemakaiannya luas. Terus bisa cepat. Kalau datanya kecil, datanya gede bisa lama juga sih. Kekurangannya harus linear, padahal nggak semua data linear, hati-hati. Terus sensitif terhadap outliers. Outliers artinya data yang di luar. Jadi misalnya gini, outliers tuh. Mana sih? Ya. Nah kita tahu datanya kayak gini ya. Ini outliers. Outliers adalah data yang jauh banget dari data yang ininya. Outliers. Jadi dia sensitif terhadap outliers. Cuman jujur, saya kalau lagi analisa data, saya kadang-kadang suka dengan outliers. Jadi kalau saya pengen cari sesuatu yang ajaib, yang aneh, yang saya pakai outliers, bukan data yang normalnya. Misal, contohnya gini, saya kan juri, saya juri Satu Indonesia Award. Buat yang belum pada tahu, kita lagi nyari nih sebenarnya sampai hari ini masih dibuka pendaftaran. Jadi Satu Indonesia Award adalah award lah yang dikasih ke anak-anak muda Indonesia yang inspiratif. Anak muda artinya orang yang umurnya di bawah 35.
dan inspiratif ya. Oke. Jadi kalau kita nih masuk, oke, bisa masuk. Ini dia. Ini Indonesia Award. Ini jurinya ada Pak Emil Salim, ada Bu Nila Muluk, ini bekas menteri, ini bekas wakil menteri, Pak Fasli itu bekas wakil menteri, Bu Puni itu asisten menteri lah. Kalau Ono orang biasa. Terus ini ada Dian Sastro. Ya, jadi kita juri itu kalau orang yang biasa, kalau kita lihat data ya, orang biasa datanya biasanya ada di sini nih, orang biasa. Orang biasa akan datanya ada di sini. Orang yang istimewa dia tidak di data orang biasa, dia ada di luar. Jadi pada saat mainan Satu Indonesia Award, saya akan tertarik sama orang-orang yang seperti ini yang ada di luar dari orang biasa tadi. Jadi ada manfaatnya, jangan khawatir. Outliers bermanfaat banget sih sebenarnya untuk cari yang istimewa. Oke. Nah, yang suka sama outliers ini Dian Sastro. Ini orang ajaib nih. Kalau lagi ngasih nilai ekstrim dia. Jadi kalau ngasih nilai kadang-kadang suka 1, 2, atau dia ekstrim bagus banget. Kalau kita juri yang lain kan normal semuanya. Dari 0 sampai 10 dikasih 5, semua di tengah semua. Cari aman semua. Cuman saya kadang-kadang suka aneh-aneh dikit ya. Nah, kalau Dian Sastro bisa naik turunnya dahsyat deh. Nah, saya suka sama datanya Dian Sastro, soalnya dia bisa dapetin outliers yang lucu-lucu. Nah, data Dian Sastro saya pakai udah gitu. Buat regresi linear tadi. Beres ya. Jadi seru lah mainan kayak ginian mah, seru banget. Oke, kita balik lagi. Mana? Di sini. Oke. Jadi sensitive outliers, kemudian kita berasumsi ada independen, ada asumsi ini independensi, jadi saling ketergantungan ya, tidak tergantungan satu sama lain datanya tadi. Padahal enggak juga sih, kadang-kadang tergantung satu sama lain sih. Ya udah, kalau udah kayak gitu berabe. Nah, kapan kita menggunakan linear regression? Kalau untuk prediksi, analisa hubungan. Oke. Kita juga bisa ngelihat pengaruh variabel, harus linear, dan kita juga kalau bisa ya kontrol variabel tadi, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, cuman perlu dicatat bahwa linear regression bukan solusi yang cocok untuk masalah, nggak untuk semua kasus. Tadi kita bisa lihat dia bisa error gitu ya. Nah, itu yang serunya dari linear regression. Oke, sekarang kita lihat lagi yang lain. Ini linear regression. Saya balikin lagi. Oke, sekarang saya akan modelnya. Kita tanya ke ChatGPT ya. Model logistic regression. Oke, coba kita lihat apa kata si ChatGPT. Saya copy pertanyaannya, saya ganti sekarang. Jadi teknik belajar kayak gini aja sih sebenarnya. Oke, saya paste. Sekarang kita lihat logistic regression. Oke. Ini udah lewat. Kita continue dulu. Jadi asik loh belajar pakai ChatGPT, asik bener. Asik. Oke. Dulu saya save.
Ini sekalian ngasih lihat cara bikin wiki sih. Ini cara Ono belajar bikin wiki. Nah ini kita udah bikin tulisannya, masukin. Nih, logistic regression modelisasi digunakan untuk modelkan antara 2 atau lebih variabel independen. Nih, variabelnya biner, ini yang penting. Logistik cuma 2 kemungkinannya, yes, no, biner. 2 kemungkinan, 0, 1. Untuk memprediksi probabilitas kejadian suatu peristiwa berdasarkan variabel input. Oke, tapi dia biner kalau logistic regression ya. Bisa dipaksain untuk yang tidak biner, cuman nanti ininya turun sih, presisinya jadi turun. Tapi bisa dipaksa sih. Ya biasa, kalau orang kan kadang-kadang suka maksa. Tapi yang dia idealnya kalau cuma 2 probabilitasnya. Kalau tadi linear regression dia probabilitasnya banyak. Nah, karena ada yang probabilitasnya lebih dari 2, kita biasanya pakai algoritma yang lain buat ngatasin yang itu. Untuk itu juga sama, kita perlu persiapan. Nah terus lakukan logistic regressionnya untuk biner. Fungsinya kurva S. Nanti kalau kita lihat-lihat modelingnya dia pakai ini sih sebenarnya, kurva S. Jadi kita nentuin titiknya di sini. Oke. Jadi kira-kira kalau ini saya bisa gambar ini nggak ya? Ini bisa gambar ini biasa nggak ya? Oh ini dia. Nah, jadi S-nya gini nih. Kalau di sini S-nya kayak gini. Nih, dia turun ke sini. Jadi kita harus dapetin X mana yang dia pindah dari jadi kita harus dapetin titik X-nya sih sebenarnya di sini. Nah, kira-kira ginilah. Jadi kita dapetin titik X ini. Di titik X mana dia berpindah dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Itu logistic regression, kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Jadi tugasnya adalah dapetin X, nilai X ini, perpindahannya di mana. Kira-kira gitu. Nah, tapi bisa aja salah. Kadang-kadang kan datanya ada misalnya kalau data ngaconya misalnya ada yang kayak gini nih. Nah, ini ngaco nih, gitu ya. Ini X-nya harusnya digeser nih sebelah sini. Nah, kira-kira kayak gitu supaya benar. Cuman kalau ada yang ngaconya gila ya bisa kacau. Misalnya ada yang ngaconya kayak gini, nah, udah kacau nih. Ini namanya ya apa tadi? Data-data yang kayak gitulah, yang salah, gitu ya. Jadi tugasnya logistic regression dapetin titik X-nya ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke sini. Oke. Nah, ini menentukan garis regresi. Nah, ini tadi menentukan garis regresinya. Barusan saya terangin. Oke. Kemudian kita juga estimasi parameternya. Ini menentukan teknik metode maksimum likelihood. Udah gitu kita bisa pakai buat prediksi probabilitas sih. Oke. Nah, kelebihan logistic regression adalah gampang diinterpretasi, cepat, efisien, toleransi terhadap variabel yang tidak berkorelasi, tidak berhubungan satu sama lain. Kekurangannya kalau datanya linear dia pusing kepala. Oke. Dia berasumsi bahwa satu sama lain data independen. Oke. Kalau tidak independen regresinya bisa salah, gitu ya. Dan dia sensitif terhadap outliers juga sama. Ini sama. Outliers bikin kacau sih. Jadi biasanya kalau kita, sorry ini saya buang dulu. Oke. Biasanya supaya aman linear maupun si logistic regression, data-data outliers kita buang dulu sih sebetulnya gitu. Jadi kalau ada yang outliers kita buangin aja. Bisa sah-sah aja, boleh. Oke.
kapan dia cocok kalau ini probabilitas 1 0-nya, terus datanya binomial, cuma 2, terus nah yang penting adalah ini bawahnya. Jadi logistic regression tidak cocok untuk memodelkan variabel yang dependen lebih dari 2 kategori. Apalagi kalau linear. Kalau linear kan kategori banyak banget ya. Dalam kasus ini teknik multinomial logistic regression lebih susah gitu ya. Jadi kalau dia lebih dari 2 dia masalah sih sebenarnya. Gitu ya. Algoritma C4.5. Algoritma apa tuh? Algoritma C4.5. Baru dengar gue. Nih Putri ngasih tahu. Coba gue lihat apaan sih. Data ini maksudnya menyelesaikan bidang studi dari faktor eksternal. Nah ini tree sih. Ya bolehlah. Tapi kalau kita lihat ininya ini kayak tree. Ini tree loh. Orang-orang algoritma banyak banget sih, jujur. Langkah-langkah algoritma sih, Pak. Saya baru dengar. Oh, tree banget ini mah. Tree. Cuma dikasih nama lain C4.5. Tree juga ada random forest dan sebagainya, tree, turunannya tree ya. Jadi kayak gitulah. Oke. Nih, nah sekarang kita coba lihat ya lagi. Ini sekalian saya pengen nyolong sih ya. Nyolong ilmu dari ChatGPT. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi 2 ini udah confirm. Sekarang algoritma yang saya suka itu random forest. Berkali-kali saya analisa data, ada algoritma yang sering bagus tuh random forest. Kalau datanya bentuknya teks, misalnya spam segala macam, seringkali kita pakai naive bias yang lebih presisi. Kalau datanya gede banget, misalnya gambar dan sebagainya, seringkali kita pakai neural network. Jadi masing-masing ada plus minusnya sih. Tidak semua algoritma bisa dipakai untuk semua masalah, kira-kira gitu ya. Sekarang coba kita lihat random forest sama tree ntar ya. Oke. Pakai ChatGPT lagi. Caranya. Ini saya ambil lagi, copy sekarang. Atau tree dulu aja ya, tree algoritma tree, cara kerja seperti apa, kelebihan kekurangannya, kapan bisa kita pakai. Oke. Kita lihat ke bawah, ini dia pohon keputusan, metode dia pakai C-square, kemudian memilih peraturan pembagian. Nah, dia masih bikin. Wish. Tree sama random forest biasanya kita pakai untuk proses pengambilan keputusan ya. Misalnya kita beli mobil itu ada variabelnya kan harga, terus misalnya jumlah penumpang, jumlah pintu, bagasi gede apa enggak, biaya maintenance segala macam. Nah nanti kita lihat dari data yang ada, dari orang yang beli, orang itu mutusnya berdasarkan apa? Apakah pintu? Oh ini kan continue lagi. Saya continue dulu. Apakah jumlah pintu atau apa segala macam. Jadi ini biasanya tree itu dipakai buat pengambilan putusan sih. Nah ini masalah-masalahnya ya. Data tidak seimbang. Jika Anda memiliki dataset dengan distribusi kelas yang tidak seimbang, decision tree-nya nggak bisa, jadi bego gitu ya. Jadi kita punya datanya harus seimbang sih antara masing-masing kelas. Terus
faktor yang nanti penting dalam putusan itu juga kita harus lihat juga. Oke. Tapi ini yang paling menarik, algoritma decision tree mungkin tidak cocok untuk dataset yang banyak fitur kontinu dan data yang sangat kompleks. Dalam kasus ini, teknik ensemble seperti random forest, gradient boosting dapat memberikan hasil yang lebih baik. Oke, jadi yang random forest gradient boosting itu juga buat ngambil putusan. Cuman kalau datanya, kalau datanya cuman yes no itu tree oke. Cuman kalau datanya tidak hanya yes no, random forest sama gradient boosting lebih bagus. Oke. Contoh kayak kemarin saya bantu teman-teman di sebuah bank buat prediksi pengambilan kredit. Algoritma yang paling bagus bukan decision tree atau random forest, yang bagusnya gradient boosting. Karena datanya emang datanya tidak yes no, tidak discrete. Datanya tuh banyak, misalnya datanya dia punya anak berapa, ada yang 2, 3, 4, terus misalnya penghasilan tiap bulannya berapa. Nah itu jadi bukan yes no kalau penghasilan kan, kalau penghasilan ada angkanya, misalnya ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, terus misalnya dia ada yang usahanya apa. Nah ini kalau usaha kan kalau pakai tree datanya cuma dia punya usaha atau tidak punya usaha. Kalau tree cuma kayak gitu. Tapi kalau gradient boosting kita bisa masukin dia usahanya misalnya dagang, usahanya misalnya jasa, usahanya misalnya konsultan, usahanya apa segala macam. Nah ini gradient boosting yang main, gitu ya. Ini menarik juga jadinya. Saya juga belajar banyak juga jadinya. Pantesan kemarin yang bagus gradient boosting. Oke. Nah terus kita kalau katasin, ini kapan yang cocoknya ya? Ingin melakukan klasifikasi pada dataset visinya mudah diinterpretasi, pohon usaha dapat oke. Jadi proses klasifikasinya gampang kalau datanya yes no tadi ya, mudah diklasifikasi. Kalau enggak pening kepala dia, si tree pening kepala. Oke. Nah ini kekurangannya cenderung overfitting. Overfitting tuh gini ya, dia cenderung si tree ya, cenderung dia, jadi kalau kita punya data dia cenderung nempel ke data yang banyak ada di situ. Misalnya saya pengen beli mobil, ada banyak orang pengen beli mobil, sebagian besar orang akan beli mobil kalau penumpangnya 6, sebagian besar. Padahal ada aja orang yang beli mobil yang penumpangnya 2. Itu kalau keluarga muda penumpang masih 2. Kalau keluarga yang normal misalnya penumpangnya 4. Tapi orang pada beli mobil yang penumpangnya 6, soalnya dia pengen beli mobil buat keluarga dan temennya kalau mau ikut segala macam. Jadi 4. Nah yang jadi masalah kalau dia overfitting, cenderung dia akan ngeluarin yang 6 terus, yang lain jadi di-ignore sama dia. Nah, ini jadi ngaco nih. Kalau overfitting jadi ngaco, hasil prediksinya dia jadi tidak sesuai dengan kondisi yang ada realnya. Oke. Terus ketidakstabilan, pohon keputusan yang kalau datanya kompleks ya, kalau ada perubahan kecil dia nggak stabil. Nggak stabil artinya modelnya errornya bisa gede gitu ya. Terus kalau variabelnya kontinu, masalah di kontinu tadi ya, bukan discrete, bukan yes no, atau bukan, tadi kan kalau jumlah pintu mobil kan bisa 2, bisa 4, bisa 5, sama pintu belakang bisa dihitung. Kalau angkot kan 3 ya pintunya, jadi bisa 2, 3, 4, 5 gitu pintunya. Nah, tapi kalau variabelnya kontinu, ada yang 2,5, ada yang 3,5 segala macam. Nah ini pohon keputusan ini tree itu bermasalah. Ini variabel kontinu tuh kerasa banget kemarin waktu kita analisa kredit, orang itu variabel gajinya itu kontinu bentuknya, bukan discrete. Jadi ada yang gajinya 1, karena kita kan kalau ngasih kredit ada yang penghasilan mungkin cuma 1 juta sebulan, ada yang 1,1, 1,2, 1,3, ada yang 2, ada yang 2,5, jadi itu kontinu banget, bukan discrete. Nah
ini kacau nih. Oke. Itu kekurangan tree. Kelebihan tree itu gampang diinterpret datanya, hasilnya. Toleransi terhadap data yang tidak seimbang, mampu mengenali data yang tidak linier. Oke. Jadi datanya tidak harus linier. Jadi tidak AX plus B sama dengan Y, nggak masalah. Nah, cara kerjanya adalah bikin tree, harus punya dataset lengkap, information gain, Gini index, chi-square. Nah, ini harus lihat di pelajaran statistik ya. Jujur saya kerjanya bolos dulu waktu pelajaran statistik. Jadi kalian baca-baca aja dah. Nah, pembelian, jadi tiap-tiap cabang dari masing-masing harus punya nilai yang cukup lah, kalau nggak dia bisa salah. Dan, proses pengambilan dataset secara rekursif, terus pembentukan tree-nya juga rekursif sampai dia selesai. Jadi tiap kali dia bikin bikin cabang, jadi intinya dia kayak logistic regression, dia akan ngumpulin kayak logistik, misalnya kayak gini ya. Saya gambarin dulu lah. Misalnya kayak gini, logistik. Oke, dia bagi dua kayak gini ya. Nah, dalam sini bisa kita bagi lagi nggak? Jadi caranya tree adalah dia dapat pembagian ini dibagi lagi bisa nggak? Misalnya saya akan bagi, ini bisa dibagi nggak? Dan saya kasih titik bohong aja biar ngaco ya, biar bisa kelihatan lebih gampang ya. Ini saya deletein lah, beberapa saya delete ya, biar lebih enak, bikin tree-nya kelihatan banget. Nah, misalnya kondisi kayak gini, ini kita bisa bikin tree lagi sih di sini. Jadi datanya pakai logistik kita bisa misah, kemudian pakai logistik lagi dipisah lagi, terus dipisah terus. Jadi dipisah lagi terus, gitu ya. Jadi satu cabang ini kan ada, ini dibagi dua ya. Kita punya percabangan, dipisah lagi cabangnya. Jadi kita dapat tree itu modelnya gitu. Nanti random forest kayak gitu, rata-rata kayak gitu. Jadi kita punya potongan lagi di sini. Potongannya di mana? Dan harus ditemuin sama tree-nya yang nemuin potongan-potongan itu di mana. Kira-kira logikanya gitu ya. Oke. Nah, ini saya akan colong dulu seperti biasa. Sama, saya colong lagi. Oke. Ini saya ambil. Nyolong. Sekalian bikin wiki lah. Nanti kalau dikumpulin, jadi ini teknik nulis buku juga sih, supaya Anda tahu. Teknik nulis buku itu gini, jadi harus sering mempertanyakan sesuatu, cari informasinya. Cuman sekarang kita hidupnya enak karena sudah banyak machine learning dan sebagainya. Model tree. Nah, ini saya tinggal kasih bintang-bintang supaya jadi titik aja. Ini cara kerjanya bikin pohon, kemudian rekursif berarti berulang kali, makin lama makin ke bawah ya, makin detail segala macam. Pembentukan daun, istilahnya pembentukan daun ya. Ini kelebihan tree adalah interpretabilitas, kemudian toleransi terhadap data yang tidak seimbang, kemudian mampu menangani data non-linier. Kekurangannya ada cenderung overfitting, tidak stabil. Kalau variabelnya continue pusing kepala dia. Kapan menggunakan tree. Kalau ini masalah klasifikasi, tapi banyak klasifikasinya ya, jadi rekursif klasifikasinya.
analisa faktor, data tidak seimbang, ya udah. Nah ini ya, nah ini kasih jarak. Oke, sip, save. Nah udah bisa kebaca ntar. Atau udah dapat aja. Oh ini ada yang kurang titik di sini. Oke, saya tambahin titik di situ. Oke. Nah, coba kita bandingkan tree ini sama random forest ini sekarang. Oke. Coba kita lihat sama random forest. Gak beda jauh, cuman random forest kemungkinan besar dia bisa menghandle data yang tidak yang lebih linear ya. Random forest. Oke. Jadi belajar kayak gini caranya. Tapi cara pertama adalah ngelihat ini dulu nih, ngelihat model-model ini, kita punya pilihan apa aja. Nah, dari pilihan-pilihan itu kita minta diterangin satu-satu, gitu ya. Jadi di kuliah ini saya pengen ngasih lihat aja, masing-masing punya plus minusnya, supaya kita tahu kapan kita pakai model ini, dan nanti kita juga perlu tahu teknik buat mengubah parameternya dia. Parameter itu tergantung dari si algoritma, gitu ya. Tuh nih, random forest menghasilkan prediksi yang lebih kuat, akurat dibandingkan tree. Oke, overfitting dia bisa ngatasin, lebih kalau ada datanya terlalu acak, noise dalam datanya semrawut kayak gitu, dia lebih tahan banting. Tidak menyediakan interpretasinya lebih susah daripada tree, komputasi lebih mahal, maksudnya lebih lama. Harus memberikan beberapa hyperparameter yang perlu di setel. Jumlah tree-nya ada berapa, kedalaman maksimum tiap-tiap pohon, itu harus setel semua. Oke. Nah, kita bisa mainan kayak gitu. Dan waktu nyetel nanti kita bisa ngelihat efeknya ke error sih. Oke. Coba kita lihat. Ini kita masukin dulu aja ya. Saya nggak akan edit lah. Ini back dulu. Model karena udah jam 9.20, saya pengen masukin set parameter ya. Random forest. Sorry, salah. Ini kalau udah dikumpulin semua jadi buku sih. Jadi teknik nulis buku kayak gini sih caranya. Ini saya tutup aja langsung dah. Ini titik-titiknya nggak dimasukin. Oke, sekarang kita akan coba bisa nggak kita lihat. Oke, misalnya kita punya data nih sekarang. Tadi datanya apa ya? Breast cancer, car evaluation tadi ya. Car evaluation buat evaluasi memilih mobil. Di sini ada mobilnya, jadi dibeli atau enggak. ACC berarti tidak jadi beli. Kalau ACC jadi beli, dia cuman target value-nya ada 4 value targetnya, bukannya 2. Coba kita lihat, cuma 2. Ya udah, terserah dah. Dia bilangnya targetnya ada 4 value soalnya. Terus harga beli ada yang very high, medium low apa kayak gitulah. Kemudian maintenance-nya juga ada berapa nilai, jumlah pintunya ada 2 segala macam, jumlah orangnya 2-4 banyak, terus luggage-nya small, medium dan sebagainya, safety-nya juga low, medium, high segala macam. Oke. Jadi kita punya seperti ini datanya. Oke. Dari data ini
kita pengen lihat. Nah, ini kita bisa lihat caranya kita ngetes algoritma. Waktu tes ini sebenarnya ada, nah nih ada kata-kata ini, training set size-nya. Jadi dari data, tidak seluruh datanya dipakai. Ini hanya 66% dari data yang dipakai buat training data, sisanya akan dipakai buat testing. Atau kita bisa rubah, misalnya saya pengen 80% dari data kita pakai buat apa? Bikin model, 20% buat tes model tadi. Kemudian kita bisa set juga berapa kali kita melakukan testing. Dari situ kita bisa ngeluarin ini ya, hasilnya. Nah, ini data akan saya kirim. Jadi ini secara otomatis widget test score ini akan motong datanya. Ini saya lagi ngesetnya 80%, datanya akan dites. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat cara mainin parameter si model. Jadi model apa adanya bisa kita rubah kondisinya. Logistic regression nggak bagus harusnya, naive bias. Nah, ini harusnya kalau tadi datasetnya kan untuk pemilihan mobil, jadi kemungkinan yang akan bagus adalah tree sama random forest. Sebetulnya kalau mau nekat neural network, cuman ini waktunya lama kalau neural network, jadi kuliahnya bisa panjang banget ntar. Cuma nunggu algoritma buat beres atau enggak. Ini error pasti. Nggak error deh. Hah? Buset. Oh, logistik, sorry. Logistik nggak error. Harusnya linear, saya bikin linear, ini error nih. Kalau linear dimasukin error dia. Nah, error dia langsungnya. Dia linearnya error ya. Oke. Logistik kita dapat, ini saya buang linearnya. Logistik kita dapat 91%. Naive bias dapat berapa sekarang? Coba kita lihat. Naive bias dapat 86, jelek. Oke, nggak usah dipakai, tapi bisa kita rubah-rubah parameternya ntar. Di sini tree-nya dapat berapa sama random forest berapa. Oke. Ini dia. Tree-nya 87, random forest 94. Paling bagus tree malahan. Oke, yang tree yang lebih bagus. Nah, sekarang kalau kita lihat ini ada parameternya bisa kita rubah-rubah nih. Ada berapa daun, kalau subsetnya lebih kecil daripada berapa jangan di split lagi, limit maksimum tree depth-nya berapa bisa di-set di sini. Oke. Kalau mau dibikin tidak presisi kita bisa naikin ininya sih, misalnya 20 gitu ya. Stop when majority reach 95%. Ini 20. Kita bisa lihat di sini. Tree-nya turun sekarang. 94%. Jadi kalau kita rubah kalau kita rubah parameternya, dia bisa berubah ininya. Tingkat presisinya dia. Ini sorry salah. Mana tree? Ini saya rubah karena daunnya hanya dipecah sampai ada 20 subsetnya 20. Kalau tadi kan dia berapa? 2 ya kalau nggak salah ya. 2 berapa sih? 2 ya. Ini jadi presisi dia. Tuh, saya di 97,9. Jadi dengan murah parameter kita bisa dapetin hasil yang lebih presisi kira-kira. Tapi harus ngerti filosofi di balik itu ya. Harus ngerti cara kerjanya. Jadi cara kerjanya yang saya gambarin di sini tadi, cara kerjanya. Nah, cara kerjanya dia motong-motong tadi. Nah, tadi subsetnya ini saya bisa potong sampai kecil-kecil. Kalau dia potong sampai kecil-kecil, dia bisa presisi banget ngelihat sesuatu. Gitu ya. Tapi butuh waktu lebih lama buat ininya, buat supaya bisa dapetin modelnya jadi lebih lama, kira-kira kayak gitu. Nah, itu tree. Coba kita lihat di random forest. Ini kan 94,8. Bisa nggak kita rubah? Coba.
Ini random forest. Nih. Oke. Number of tree-nya ada 10. Limit depth of individual tree-nya berapa? Bisa kita rubah. Nah, ini do not split subset smaller than 5. Coba saya bikin 2. Ini saya bikin 100. Nanti kelamaan ngitungnya. 50 lah. Gitu ya. Bisa efeknya kayak gimana? Dia ngitung lagi, lebih lama nih, perhatiin. Dari yang pada tadi lebih lama nih kerasa. Oke, sekarang kita lihat. Tuh dia naik 96. Tapi masih kalah sama Tri ya. Tri masih udah 98. Jadi errornya 2%. 98% itu bener, 92% error. Kalau yang ini kita berhasil naikin ke, jadi kalau kita mainan algoritma, parameter harus dirubah-rubah sih. Tergantung datanya ya. Untuk masing-masing data akan beda-beda parameternya, hati-hati. Gitu ya. Nah, sekarang kita naik bias yang paling logistic regression agak susah dinaikin ya. Coba kita naikin logistic regression, bisa nggak? Logistic regression kita bisa naikin nggak? Nah, ini paling strength-nya ini yang kita rubah-rubah. Bisa nggak ya? Saya naikin ya. Bisa nggak naik? Tambah parah, salah. Saya rubah ke sini. Jadi lebih lama. Oke, coba kita lihat. Rada naik. Tapi tetap susah buat nandengin tree sama random forest. Gitu ya. Dia cuma bisa 93,6%. Tapi dengan konsekuensi kita prosesornya kerjanya lebih berat nih. Cuman saya akan turunin lagi sini lah, biar hidup saya lebih gampang. Gitulah. Udah. Sekarang kita coba naive bias. Naive bias nggak ada parameternya. Naive bias nggak pakai parameter. Oke, coba kita lihat naive bias. Makhluk apakah itu? Ini paling lucu sih. Saya sering kali pakai naive bias buat nganalisa ini sih sebenarnya. Nganalisa apa sih namanya? Spam segala macam pakai naive bias. Oke. Kita juga bisa nganalisa komentar orang, netizen di media sosial. Apakah dia berkomentar positif atau negatif? Kita bisa pakai naive bias juga. Coba kita lihat di sini. Naive bias. Oke. Naive bias. Iya, pusing dia. Pusing dia. Biasanya keluar sih. Cuman kalau udah lama kayak gini bisa-bisa salah dia keluarnya. Gila. Algoritma. Lemot. Teorema bias. Dengan asumsi naif atau sederhana. Algoritma ini bekerja dengan menghitung probabilitas kelas target berdasarkan probabilitas fitur yang diberikan. Dia main ilmunya probabilitas sih. Data training yang terdiri dari fitur-fitur yang diketahui, oke. Kelas targetnya diketahui juga. Nah, ini kelas untuk ngeset kelas target diketahui biasanya manusia dulu yang main. Jadi kita mengestimasi probabilitas sebelum probabilitas kondisi dari fitur dari kelas target, terus pakai teorema bias. Nah, ini saya nggak ahli-ahli banget, ini orang statistik yang main. Berdasarkan fitur yang diberikan. Oke. Nah, ini teorema biasnya biarin orang statistik dah. Kita codingnya aja. Nah, kebetulan plugin buat naive bias juga udah banyak sih, jadi lebih rada enak kita hidupnya.
Jadi algoritma mengklasifikasi instance baru dalam kelas target yang memiliki probabilitas yang tertinggi. Kelebihannya sederhana, dia sederhana emang, efisien dalam arti prosesor kerjanya enteng ya, mudah dipahami, dia dapat bekerja dengan cepat, data set besar, skalibilitas yang baik, jadi kalau datanya makin gede dia aman-aman aja. Toleransi terhadap kalau ada fitur yang relevan dia cuek, terpengaruh. Kekurangannya adalah mengasumsikan bahwa semua fitur independen satu sama lain, jadi tidak berhubungan satu sama lain. Padahal enggak juga sih, biasanya suka berhubungan. Kalau ada ketergantungan yang kuat antar fitur, kolaps dia. Benar. Sensitif terhadap outliers, data training, terhadap data training. Tergantung training banget. Nah, ini seru, ini benar banget. Jadi waktu itu saya nganalisa ini ya, spam. Saya pengen bikin algoritma buat blokir spam. Ini bisa spam di WhatsApp, bisa SMS, bisa email dan sebagainya. Nah, ini data trainingnya harus benar. Kalau data trainingnya salah, si algoritmanya jadi salah dia. Kalau ini prediksinya yang, waduh, si emak nelpon lagi. Alah. Lagi ngajar di telepon ya, kacau ya. Mungkin tanggal berapa ya? Idul Adha, kebetulan hari Kamis lagi. Jadi kemungkinan waktu Idul Adha saya akan bikin rekaman aja sih. Jadi tolong nanti lihat posting saya di email. Jadi kemungkinan Idul Adha bentuknya rekaman, dan saya posisinya kemungkinan akan ada di kampung di Sumatera Barat. Jadi Idul Kurbannya saya di sana sih, di Sumatera Barat insya Allah. Jadi kuliahnya akan pakai email. Ini kelihatan naif bias cocok untuk di beberapa situasi. Untuk teks, nah ini kalau kebetulan spam dan sebagainya, untuk teks dia mainnya teks. Prosesan bahasa NLP mainnya naif bias. Deteksi spam, nah itu kan kelihatan banget. Sentimen analisis, klasifikasi apa lagi, dokumen, terus dataset yang fiturnya independen. Berhenti. Harus di next, suruh continue. Iyalah, stres dia, algoritmanya lagi stres nih. Ini saya ambil dulu ya, saya colong dulu nih. Saya ambil dari sini sampai sini, saya masukin ke dalam sini. Salah. Waduh, nggak di-delete nih. Model naif bias. Kita masukin sekarang. Ini saya colong lagi mana dia. Kok nggak keluar sih? Ini nggak keluar. Berhenti sampai sini dia. Stres dia. Waduh, dia stres, berhentinya sampai sini. Tidak dilanjut. Saya pengen tahu yang algoritma ini ya. Coba
Saya pengen tahu algoritma 45 ya. Bandingkan algoritma C 4.5 vs 3 vs random forest vs logistic regression. Jadi tekniknya gitu aja buat belajar, masukin kayak gini. Tidak efektif saya memiliki ini, kapan ini, oke, tadi kelebihannya apa, kekurangannya apa, kan keluar semua kan. Kemudian algoritma tergantung dari karakteristik dataset, jenis masalah, interpretasi model yang diinginkan, faktor yang relevan. Penting untuk menguji, membandingkan berbagai algoritma, menentukan algoritma yang bagus. Jadi kira-kira gitu Putri. Jadi nggak semua algoritma bagus ya. Nih, discrete dan continue. Tidak ini banyak atribut, nilai yang hilang. Nah, ini ada nilai yang hilang, tadi ada imputation di orange, jadi kita harus isi. Ada beberapa metode buat ngisi nilai yang hilang, misalnya kita ambil rata-rata dari nilai sebelah-sebelahnya dan sebagainya. Rentan terhadap overfitting, tidak ada penanganan khusus. Pruning, pruning itu buang-buangin datanya. Oke. Kapan digunakan? Klasifikasi regresi, data dulu discrete continue, datanya tidak seimbang. Oke. Mirip-mirip semua sih sebenarnya, mirip-mirip semua. Jadi tergantung banget kita mau ngerjain apa. Nih jadi saya pengen masukin juga ada. Saya masukin juga ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, saya akan saya masukin dulu ya sebelum saya lupa. Model apa tadi? C 4.5 vs 3 vs random forest vs logistik. Pakai K kalau bahasa Indonesia ya. Dimasukin save. Oke. Oke, kita masih banyak yang perlu dibahas, terutama yang saya pengen bahas. Sebetulnya kalau kita melakukan pemrograman beneran, kita perlu melihat flowchart kayak gitu-gitunya sih sebenarnya. Kalau yang ini kan udah kita tinggal pakai blok subroutine logistic regression atau linear regression, kita cuma berubah parameter doang. Kalau kita coding beneran, kita bikin yang namanya linear regression ya udah kita bikin atau coba pakai ini ya, coba bisa nggak kita ini. Jadi kenyataan hidupnya nggak segampang itu sih sebenarnya. Coba ini saya masih ada waktu sekitar beberapa menit aja, saya pengen ngasih lihat aja ya. Misalnya beri source code linear regression in Python misalnya gitu. Jadi, nah ini source code-nya kayak gini. Udah tinggal gini doang, sialan tuh. Oke, ini parah. Maksud saya linear regression dibuka, ternyata dia curang banget nih kayak gini keluarnya. Jadi dia selalu ngasih data array kayak gini, udah gitu dia kasih kayak gini model soalnya. Ini kalau kita main ini ya, kalau kita mainan kayak ya ini udah science kit udah kayak gini doang sih. Jadi sekarang kondisinya kita udah pakai library science kit ini, udah makanya udah gampang banget sih. Kalau dulu saya harus bikin sendiri programnya. Asli saya bikin sendiri dan horor bikinnya. Oke, coba bentar deh. Linear regression
ngitungnya kayak gini banget nih, horor nih. Aduh, mabok banget ya. Jadi kita ngitungnya kayak gini banget sih. Dari sini kita bisa dapetin M dan C. Ini M dan C dia kalimatnya. M-nya berapa? M adalah gradien, C-nya adalah perpotongan garis itu terhadap sumbu ini ya. Jadi kita hitung. Tapi ini masukin nilainya ini ya, satu-satu manual, masukin X sama Y-nya, masukin manual, akhirnya dapet nih. Ini algoritmanya kayak gini, programmingnya ini. Cuman ini udah dikerjain, udah ada library-nya di Python, tinggal pakai aja. Kalau ini yang kerja benernya kayak gini. Jadi bentuknya kayak gini sih. Nanti, nah yang kita mainin parameternya nih sebenarnya. Coba lihat, ada nggak ya? Kita bisa kasih ini sih. Ini D-nya kita bisa, kalau ini langsung D-nya langsung dipakai nih ya, D sama dengan N kali apa-apa. Nah kita bisa bikin supaya nggak langsung D-nya segitu. Kita pakai berapa kali ntar iterasi. Bisa hanya 0, sekian persen atau hanya sekian persen dari D-nya. Jadi nggak langsung diambil langsung. Kalau ini cara langsung aja dia mainnya. Kalau regresi dia bisa iterasi berapa kali untuk dapat nilainya. Gitu kira-kira. Oke, sampai sini dulu. Kita lanjut minggu depan, dan mungkin saya nanti waktu Idul Adha saya tetap ada kuliah tapi bentuknya rekaman ya. Saya akan taruh di YouTube, silahkan dilihat. Oke. Tolong jangan lupa kerjakan UTS UAS dan modul-modulnya supaya Anda semua lulus dengan nilai A semua. Oke, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri sama ini cewek dua-duanya ya. Putri sama ini siapa tadi teh? Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Monica.